Rumah Tua, selamat datang di segmen pertama. Oh enggak pertama, ini udah keberapa kalinya segmen podcast Rumah Tua, podcast horor. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, bintang tamu yang multi talent banget karena abang kita ini adalah seorang videografer, produser film juga. Ya, aktif dalam komunitas juga, punya apa namanya bang yang itu sorry PH sih. Oh ya, PH punya PH sendiri juga, dan hari ini kita undang untuk cerita tentang pengalaman horornya karena abang ini punya banyak yang pernah dialami. Nah, abang ini hari ini mau cerita tentang pengalaman horornya. Langsung aja kali ya, kita perkenalan dulu ke abang. Iya. Langsung. Bukannya horor nggak? Enggak dong. Perkenalan aku. Nama boleh. Nama Said, biasanya Said. Oke, bang Said, apa nih kesibukannya saat ini? Saat ini kesibukannya kerja sih kan. Kerja di kantor, terus juga aktif di beberapa organisasi. Oke. Sebelumnya kita dengar nih Bang Said pernah ikut dalam tim content creator untuk konten-konten yang sejenis nih sama Rumah Tua. Boleh diceritain mungkin apa aja untuk highlightnya? Dulu kita sebelum masuk ke konten atau ke YouTube gitu, kita dulu pernah buat tim. Itu ada 4 orang. Kita buat nama tim itu Hello Ghost. Oh, Hello Ghost. Iya, Hello Ghost itu terinspirasi dari film Korea ya. Oh. Iya, film Korea yang anak muda yang diikutin sama hantu terus menerus sampai semua permintaan hantunya dikabulin sama si manusia. Terus kita buat tim Hello Ghost. Itu tahun berapa? Cukup lama sih, tahun 2014 atau 13 gitu. Nah, kita bentuk Hello Ghost. Terus kita mulai nih ekspedisi pulang kita itu yang buka ekspedisi langsung ya, jadi spoiler ya. Setelah bentuk Hello Ghost, terus salah satu tim kita itu pindah keluar kota, kita vakum. Tiba-tiba dengar kabar nih ada anak-anak muda dari kantor juga yang buat Ghost Hunter. Mereka kayaknya terinspirasi bentuk timnya si Ghost Hunter. Terus mereka sering ada kolaborasi juga nih sama Hello Ghost. Setelah itu ikut komunitas sejenis, tepat di 2-3 tahun silam. Kita buat konten. Sebelum buat konten itu kita dapat tawaran dari salah satu channel YouTube, salah satu channel YouTube. Abang ini kita bersama ini ini dia pengen seriusin YouTube gitu. Setelah kita gabung di timnya, tiba-tiba dia kepikiran. Selama ini kan kita buatin dia vlog gitu kan. Tapi dia nggak ngerasa nih, wah videoku bukan di vlog nih, nggak ada jiwa di vlog. Oh, ini berarti di Pekanbaru ya? Di Pekanbaru ya. Ini mikir kayak vlog ini kayaknya nggak cocok sama dia. Tiba-tiba di satu malam dia ketemu gurunya dan beberapa orang yang bilang, nah tiba-tiba dia bilang, ya udah gimana kalau kita buat konten horor nih. Nah mulailah kita buat konten horor, kita buat tim baru, kita meeting, briefing, terus tentuin lokasi-lokasi mana yang harus atau kita tujuin nih, lokasi-lokasi horor di Pekanbaru. Dari situlah kita mulai untuk konten horor di channelnya setelah pindah, terus saya gabung lagi nih di timnya Medi Irawan ya? Oh ya. Dia buat channel juga YouTube. Dia buat satu konten juga itu namanya Sobo Hantu. Sobo ini kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya bisa dijelasin nggak? Sobo itu bahasa Minang ya? Iya, bahasa Minang. Sobo itu kayak jumpa. Jumpa, bersua, ketemu.
Minang apa Ocu ya, pokoknya itulah. Buat namanya sobokan tuh. Terus Megi pun kayaknya semangat nih, sobokan tuh keren nih namanya. Akhirnya dari situ kita buat ekspedisi juga. Lokasi awalnya mungkin sama yang di kontennya AI ini. Awal konten kita lokasi sama tapi auranya udah berbeda. Kita sama-sama di hotel yang sama dengan tim yang berbeda, tapi aura di hotel itu sangat bertolak belakang dengan konten yang di AA. Oh, kenapa tuh? Nah, di saat sama AA, hotel itu ya kayak belum ketutup gitu, masih terbuka. Di basement hotel itu ada kayak club gitu ya. Iya, club yang namanya ada diskotek gitu. Nah, satu kejadian sih kita ada salah satu tim itu dia terganggu. Jadi kita itu ada lumayan ramai ya, ada dari 7 sampai 8 orang. Nah, salah satu tim ini kayak dia saya menurun kayak banyak halu gitu. Bang, sini bang, kayak ada rasa takut. Terus tiba-tiba pas saat jalan menelusuri sekolah itu, kaki dia ditarik ke belakang sampai. Tapi ditarik ke belakang. Nah, kalau dia jatuhnya, kalau orang biasanya jatuh kayak jatuh ke belakang keduduk gitu. Kalau dia tumpas ke depan itu kakinya. Oh, benar-benar ditarik dari bawah ya? Langsung double. Oh, luka dong berarti. Ada yang cover sih di kanan. Tapi ada lunturan juga. Jatuh masih di tempat. Dia di tempat. Salah satu orang dokter kita juga mencari di mana. Sampai akhirnya salah satu teman juga saya minta tolong pegangan kamera. Awalnya kan saya megang kamera, cuman buat bantuin teman ini dengan si Wahyu. Nah, halo. Wahyu udah jauh nih, dari paling depan guys. Oh iya, udah gak dipekan lagi. Nah, mintalah cek sama teman yang pegang kamera ya, si Randi. Nah, terus dia coba pegang, saya bantu dengan dia. Beberapa saat waktu kemudian tiba-tiba si Randi ini kan badannya gede, beratnya itu ratusan kilo. Oke. Ya pokoknya dia kan gede nih badannya. Segede itu kayak dia megang kamera di tangannya tremor. Karena takut atau apa nih? Dia kayak terganggu juga sih. Masyarakat banyak teman-teman terganggu, terus dia gemeter, kakinya dalam lemes, dia udah cek lagi. Saya kamera, habis itu kita stop record semuanya, kita nggak ada rekam apapun, fokus ke nyembuhin si Wahyu ini. Kita keluar. Nah, kebetulan kemarin itu kenapa bisa sebar-bar itu? Kita kolaborasi sama salah satu kelompok Red di Pekanbaru. Ya, salah satu kelompok Red. Ternyata mereka, waduh, barbar sekali. Banyak ininya ya. Banyak makanan mah. Kalau boleh tahu, maksudnya apa nih yang menginspirasi, bukan menginspirasi, maksudnya apa alasan bergabung dengan kelompok Red tadi itu? Bukan bergabung sih, kayak kita ngajak kayak biasanya kita ekspedisi ini pengen dapat ekspos yang keren gitu kan kayak. Biasanya kalau kita aja kayak nggak dapat apa-apa nih karena biasanya kita orang biasa semua, nggak pinter, nggak bisa masukin keluarin gitu. Kalau masuk ya masuk aja kan. Nah ini sekalian buat konten juga kan, karena dimanapun sekarang kita nggak boleh menarik juga ya, karena tontonan yang menarik itu adalah tontonan yang ada hal yang luar biasa untuk orang lihat. Betul. Karena kalau biasanya kayak orang malas nonton sih. Sulit ya. Jadi kita inisiatif buat apa nih berget nih. Udah salah satu teman dia punya kenalan tim mereka ini. Dia ada dua bapak ini sama 2 muridnya. Ternyata di sana pun bapak ini sekalian menguji ilmunya si anak muridnya. Jadi anak muridnya dicoba mengganggu dari keluar. Jadi di konten itu kita ada yang bisa ke laptop nih, tujuannya kan itu. Nah, ternyata yang di keluar itu nyerang. Nyerang, terus kita stop konten, kita keluar di Bunga sama abang ini. Terus udah jam 2,
di tantangan ini buat masuk. Kami tuh nggak ada yang berani, jadi cuma orang aja yang masuk. Nggak tahu lah mereka ngapain. Tapi nggak ke record berarti ya? Nggak kita. Oh, oke. Berarti setelah ada komunitas, sempat membangun komunitas dari ini ya, join dalam tim ekspedisi, berarti berpengalaman banget nih Bang untuk ekspedisi tempat-tempat horor di Pekanbaru khususnya. Setelah itu kan tadi sebelumnya gabung di ya kalau dari tim ada nggak kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman yang itu mengganggu? Iya, yang pertama yang red itu ya. Yang kedua itu di Candi. Oke. Kita ke Candi yang ada di Pekanbaru Riau. Mungkin lo tahu lah nama Candi. Iya. Kita dari Candi sana, kita jumpa sama ahli gunting bukan sih. Oh, jadi ada yang kita jumpa sama penjaga ya? Iya, ada penjaga di sana atau dana. Kita minta izin buat konten di sana. Sampai di sana itu jam 9 atau 10 dari sana kita tahu. Kita minta izin, kita ekspedisi, kita kelilingin Candi, terus kita sebenarnya lebih kayak kita cerita sejarah sih daripada memilih hal mistis. Tapi pemilihan candi itu kan karena ini untuk konten mistis nih, pemilihannya kan pasti karena ada isu-isu mistis gitu, meskipun pada akhirnya kontennya sejarah gitu. Iya benar. Awalnya gimana tuh? Awalnya pengen candi mistis ya, karena dimanapun candi atau tempat yang tua atau yang udah bersejarah itu pasti ada hal mistisnya pasti. Jadi kita pengen mengulang hal mistis yang ada di sana. Awalnya izin sama Aki itu kita keliling candi, bercerita tentang sejarahnya. Terus sampai satu ketika dia cerita tentang mistisnya juga, sejarahnya candi, kenapa bangunan A, B, C ini apa sejarahnya, fungsinya apa. Sampai terakhir pas kita mau pulang, saya pulang. Oke, ini abangnya agak ini kayaknya ya, Iya, mencari-cari. Nah, jadi kan semuanya kayak duduk bersila nih, nyadap satu candi ini kan. Karena tempat candi itu tempat bersemetinya orang keluar candi itu. Saya mikir, saya coba halu kan, tutup mata juga, nggak ada di bawah. Karena basic saya sendiri kayak nggak bisa kemasukan kalau nggak sombong kan. Oke, itu dulu nih. Berarti dikonfirmasi dulu. Berarti abang tipe orang yang memang pernah dan bisa memasukkan ya? Bisanya kayak bisanya kayak apa ya? Kayak yang nomor sombong dulu kayak. Oh, cara memancingnya gitu iya, ya? salah sih sebenarnya. Jadi pas di sana semua itu cuma kosongin diri, ngayal-ngayal nggak jelas. Biasanya kan kalau masuk tuh mungkin beda versi ya. Biasa banyak yang halu dulu nih ngayal-ngayal apa ada di sana. Terus pas saya coba tiba-tiba kayak sesak kayak ditahan nafas sesek. Habis itu kayak apa ya? Kayak mau pingsan gitu. Terus disadarin sama dokter. Tapi sadar berarti ya waktu di sadar, cuman kayak bisa jadi kalau istilah sugesnya itu apa ya? Misalnya kayak kesedap itu kayak tersumbat, kayak kita mau ke biji salak itu tapi nggak ketahuan gitu, nah kayak gitu rasanya. Sesak terus dibantuin sama bapak itu akhirnya sembuh, terus kita pulang. Berarti nggak ada ininya selain yang tadi ya, itu record juga nggak? Iya. Tapi Itu enggak. Itu oh, kan ya. kita izin mengelompok kan kejadian horor itu lebih banyak setelah kita berhenti merekam. Jadi yang diceritain ini kebanyakan Di belakang layar. ya, behind the scene-nya ya. Behind the scene. Oke. Berarti untuk ekspedisi itu ada lagi nggak bang yang dengar-dengar nih katanya pengalaman di salah satu tempat yang mungkin teman-teman di Pekanbaru atau di Riau udah banyak dengar, dan abang kita ini Bang Said punya sedikit cerita dari sana. Gimana? Nah
sebelum ke rumah itu sih ini masih ceritanya masih di tim ini ya, di Sowan itu. Jadi yang terakhir itu ya? Ya, jadi cerita jauh sebelum ke rumah itu awalnya kita ngumpul di kedai kopinya di Cerita. Kita ngumpul terus jam 1 tiba-tiba nih tim lengkap nih. Jam 1 malam? Ya, tim kebetulan tim lengkap nih. Terus yang biasa mancing itu kan saya sendiri suka mancing. Tapi lengkapnya mana? Kalau ini biasa loh. Pokoknya paling sering ngajak gitu loh. Kalau udah lengkap nih, langsung turun aja. Mana kita? Terus apa mana? Terus 2 orang dari tim kita beri survei nih. Untuk daerah pasar sana, daerah Sabawa awalnya kan. Nah, di sana, ini agak lucu nih. Jadi kan si kawan ini badannya gede. Yang tadi itu bukan? Yang nggak beda adanya. Oh iya, beda. Oke. Sama gede sih. Oke. Adanya gede juga. Sama Bang Baung. Mereka survei ke pasar bawah. Lucunya kayak kata di jam 1 nih. Jadi yang anak muda yang ngumpul di sana, pas mereka pergi kaget semua, takutan. Kenapa? Kok bisa? Yang paling saya, aduh, ini ceritanya ya. Gak apa-apa, ntar dikat aja dulu. Oke. Mereka katakan nih, mereka ngira teman anggota kita ini besar. Oke. Dikira polisi, ternyata enggak. Kami mau ekspedisi mah, kami dari tim ini. Ternyata orang lokal aja. Orang lokal. Terus mereka kasih tahu, oh tempatnya selam itu bang, Kim lama. Nah dulu tuh Kim itu dulu berada di sungai. Ya, yang lama bukan ya kayak katanya Kim sih, tapi kami bukan itu kedai kopi. Kedai kopi lama itu dulu menghadapnya ke sungai sebelum ada pelabuhan Pelindo. Nah sekarang itu soalnya saat kami masuk ke rumah itu halaman depan rumahnya itu ke arah tembok ini pelabuhan, berarti rumah ini sudah ada sebelum pelabuhannya ada. Karena halaman rumahnya langsung ke sungai kabarnya. Katanya orang penduduk lokal sana kan. Setelah dapat, terus tim survei kita balik lokasi grafis. Nah kita bareng-bareng lah siapin alat kamera, lighting dan lain-lain. Spontan banget berarti ya. Terus tim jemput alat kan habis beralat semuanya udah ready, kita pergilah ke sana. Pergilah ke rumah tua itu. Nah awalnya kita kayak ragu sih karena rumahnya udah bersemak kan. Kita tuh takutnya 2 hal nih, bukan masalah hantunya. Yang kita takut itu kalau nggak hewan liar atau manusia nih. Karena udah lama ditinggalkan juga ya. Iya, tapi kan rumah-rumah tua itu biasanya banyak ditinggal sama orang, apa sih? ODGJ ya? ODGJ yang mana itu berbahaya sebenarnya kadang ya buat kita. Takut, takut tiba-tiba masuk, ditombak nih. Seru banget, oke. Terus kita masuk, semuanya kita buka, itu belum pernah ada yang jalanin. Berarti setinggi apa tuh waktu itu? Semuanya tinggi sih, kayak ada 1 meter lebih. Oh, tinggi ya. Ada semua daun-daun, ada daun yang atasnya yang kayak bukan sih bentuk, pokoknya banyak tumbuh-tumbuhan gitu. Terus kita beresin suratnya, kita buka jalur, masuk ke rumah itu. Saya itu awalnya kayak rumahnya biasa deh gitu, tapi banyak yang benar-benar tempatin sama aku. Selang beberapa menit kemudian teman kita, salah satu teman kita ada melihat orang di balik pintu. Wow. Nah, cewek pakaiannya merah. Oke. Aduh. Terus? Dia yang lihat. Terus kita semua panik. Iya bang, tapi udah pergi dia. Tapi 1 orang aja. Iya, 1 orang. Maksudnya cuma dia yang lihat matanya. Apalagi kita kenapa ada pakai tikus kan, bangunnya minat gitu. Tapi mereka nggak. Nah setelah kita jalan lagi muter-muter, terus kita ke atas. Dan itu ada sekat kamar. Nah terus tiba-tiba salah satu teman itu kayak dapat penglihatan rumah itu cuma singgah
rumah singgah untuk buat hal-hal yang jorok. Oh, oke. Ya. Jadi kayak Tahu sendiri ya. Jadi kayak zaman dulu itu kan orang-orang kapal ini setiap berlabuh kan mereka pasti ini menunaikan. Oke. Iya, setiap belum berlabuh pasti singgah ke rumah tersebut buat melakukan hal yang kotor. Berarti dulu itu rumah yang dibuka umum ya? Iya. Ya, jadi itu kedai sih, kedai kopi. Di bawahnya ada kopi, di atasnya tetap seperti itu. Setelah itu kita turun lagi ke bawah. Tiba-tiba satu tim merasa kayak di atas kapal. Kita semua kayak bergoyang-goyang. Tapi yang dilihat masih rumah tempat yang sama ya? Iya, masih di rumah, masih di kedai tersebut. Kita berdiri semuanya goyang, kayak di atas kapal. Nah tiba-tiba, tim iseng nih, kita coba ya. Waduh, nggak lagi nih. Coba lah iseng kan. Kebetulan kemarin tuh nggak siap sebenarnya, cuman udah coba dibantu sama Bang masuk gas. Mungkin hanya lagi, boom, masuk cewek. Yang tadi bukan? Ya, tadi. Oh, oke. Masuk cewek, ternyata cewek ini jelmaan. Jelmaannya itu dia mengaku ratu, tapi bukan ratu. Dia kayak jelmaan kan, terus kayak menggoda teman-teman juga. Terus kayak di video atau teman-teman cerita kayak sini jadi apa yang masukkan nakal gitu, sampai mau buka baju. Oke. Iya, aduh, di kontennya ini. Oh, berarti sempat ya? Sempat. Jadi aib teman-temannya juga ini. Iya, cerita temennya kayak ngulik ceritanya si cewek ini kan. Dia ini kayak dia mengaku dirinya ratu, penguasa dunia sana, terus kayak menceritakan bahwa jangan kesini kurang ajar nah, terus dia menceritakan ada lebih tuan itu syekh apa gitu. Habis itu karena saya udah betul kelelahan, akhirnya dibantu tuan itu. Nah dari situ nyambung nih ceritanya rumah ini. Rumah yang tadi sempat Ya sebelum ke rumah ini kita kedepokin dulu kan. Kedepokin ini dapat informasi dari yang ini bahwa dia punya tuan yang besar daripada dia gitu. Dia punya raja. Nah, akhirnya hari itu kita pulang. Malam itu kita pulang sekitar nggak sampai 1 bulan. Kita sering membahas kejadian yang ada di sana ya, di kantor itu. Akhirnya satu ketika kayak saya tidur maghrib itu kan nggak boleh ya biasanya. Tidur maghrib itu kayak jam 5:30 sampai jam 7 gitu tidur karena emang lelah sekali hari itu. Saya bermimpi ke salah satu rumah tua tapi bagus. Konsep rumahnya kayak konsep rumah Eropa gitu, tidak seperti rumah Melayu begitu. Tapi cukup jelas berada di situ rumah. Jelas, tapi dia rumah panggung. Rumah panggung itu kayak yang rumah yang di bawahnya ada selai itu loh. Ya kan rumah-rumah zaman kita, zaman dulu itu kan rumahnya tinggi, di bawahnya ada selai. Biasanya ada buat tanahnya atau dari banjir. Masuk ke rumah itu rumahnya seperti istana itu rumah. Masuk terus iseng lah ke ruangan ini, terus masuk ke salah satu kamar. Di salah satu kamar itu melihat satu pedang yang berdiri. Terus saya iseng tiba-tiba kesentrum di dunia nyata tersentak. Kayak kita biasa bangun. Ya, kita biasa tidur. Kayak mimpi jatuh. Kalau kita mimpi jatuh kan bisa langsung terbang gitu. Ini kesentrum. Wah, nggak benar nih. Chat ke grup
grup semua itu chat, bang, aku mimpi bang, mimpi apa ya? Ketemu pedang, kayak mana tuh pedangnya? Pedangnya tuh bukan pedang samurai bang, kayak pedang orang Persia, kayak pedangnya orang Arab gitu. Dibalas serius, pas kami lagi ngobrol pedang nih. Kebetulan banget Iya, ya berarti ya. di malam itu abang ini lagi ngobrolin pedang sama teman satu lagi sama-sama ngobrolin pedang, satu mimpi pedang juga. Nah, wah kan bener nih ya. Akhirnya malam itu kita kumpul. Di mana ya? Yuk langsung nggak ke rumah ini, ke istana hingga itu. Aku bilang kan ke istana tersebut. Berarti yang tadi abang sempat lihat memang rumahnya yang sama. Yes, benar. Oke. Rumah rumah sama. Aku bilang kami ke istana hingga. Satu tinggal kita bawa alat. Rencananya cuma buat silaturahmi, cuma buat cerita aja. Berarti di rumah itu masih berpenghuni ya? Masih berpenghuni. Okay. Jadi di rumah itu ada anaknya. Nah, rumah itu kan mau bersejarah. Bisa dibilang kayak itu istana langsung bergerak dulu, menjadi anaknya. Jadi kita kesana buat konsultasi dulu, malam itu jam 8, cuma cerita sama Aki dengan cerita, akhirnya dapatlah satu kesimpulan, ternyata apa yang itu tidak ada, karena itu cerita di rumah itu juga ada kalau benda gaib gitu, ya kan benda apa di sana, di sana tuh ada satu pedang. Persis seperti yang persis dan pedang yang saya mimpikan itu ada di salah satu foto keluarganya. Nah, waduh. Oke. Jadi di rumah itu ada foto bersejarah, foto para kesultanannya, pejabat lainnya, dan foto para militernya, dan orangnya memakai pedang itu, pedang seperti sang raja. Undangan kali ya, enggak? Bisa aja. Iya kan? Bisa jadi kayak habis itu tim minta izin ke makamnya, jadi tim pergi ke siap yang lainnya mau ini makamnya tuan yang dari rumah itu dulu, sama kita juga ziarah izin besok lusanya lalu kita coba membuat konten di sana. Alasan membuat konten itu karena melihat salah satu konten yang ada di YouTube itu membahas tentang rumah itu, tetapi informasinya bisa dibilang kayak informasinya nggak benar nih gitu, kayak dia lebih kayak gimana ya, dia mungkin sih seorang sultan dimasukin ke tubuh manusia, terus sultan ini menyembah manusia ini. Jadi yang ditampilkan di video yang tadi sempat abang coba cek itu adalah video di mana seseorang itu kemasukan sultan, kemudian sultan itu menyembah gitu. Iya benar. Jadi kayak gak make sense gitu. Gak make sense, iya. Dan sultan sendiri itu jangan kan buat dimasukin, dipanggil dia susah gitu. Iya kayak waduh ini gak bener nih gitu. Palingan yang bisa masuk prajuritnya atau menunggu di sana gitu kan. Dan kayak derajat sultan jadi rendah mungkin. Nah dari situ kita mikir nih, terus kita telusuri lagi apa yang dibilang sama yang pemasukan ini persis dengan yang ada di website. Pokoknya ceritanya udah diceritain, tapi diceritain ulang sama dia gitu. Dalam bentuk video dengan acting yang gitu ya. Oke. Kontroversi. Nah, akhirnya kita buat lah konten di sana masuk. Nah, terus kebetulan kemarin saya terlambat, terus kayak masuk gak pakai salam, masuk aja, masuk gitu, gak pakai assalamualaikum.
Terus kita coba tanya sama si anak ini, anaknya yang punya rumah itu dan cucunya. Sepanjang cerita, akhirnya diizinkan kita untuk coba mediasi. Kita coba mediasi di dalam kamar habis itu kita coba berdua, saya dan dukun ini Oke. Saya dan abang ini Bang Baung ini nama ikan ya. Iya, dia suka dipanggil kayak gitu. Berdua sama Bang Baung, satu lagi kameramen. Bertiga jadinya. Okay. Enggak, satu lagi kameramen, bertiga. Cobalah mediasi, dikasih sugesti, dibacain, terus saya fokus. Saat fokus kayak gak tenang nih, ada salah kayaknya. Ada sih kayak nyumpung lagi nih. Ada bullshit, bohong aja. Mungkin paling mikir gimana takabur lah, mikir takabur, ngomong kotor gitu. Agar memancing ya. Setelah kepikiran, ada udahlah, kelarin aja nih. Pas mau ngelarin semua kan kayak ngomong sama bang, udah gak ada apa nih. Sebelum ngomong gitu, kayak mau sadar tiba-tiba satu sosok bayangan kayak kalau kita konsentrasi kayak tutup mata, konsentrasi kayak kita pasti menjalani bahwa ada orang di sekitar kita kayak gini lah. Nanti saya sadar dengan sudah ada depan ada orangnya. Pas saat itu kayak di belakangnya ada sosok kayak ada orang tinggi gitu, ada orang yang tinggi tiba-tiba menghantam saya sampai keluar muntah darah, sempat muntah darah berarti. Darah. Wah, panik dong semua. Satu tim panik. Awalnya kan gelap nih. Bapak coba nyembuhin, karena nggak bisa ngomong kan. Ini kalau boleh tahu kenapa gelap tuh? Untuk menambah konsentrasi sih. Dan dengan adanya kegelapan ini kayak kita bisa ngerasain hawa gitu. Karena lampu sendiri kan ini adalah energi, ada cahaya, terus dialiran listrik dan ada hawa hangat di lampu itu. Jadi kalau kita pakai semua, kita kayak dapat hawa yang baru nih. Tiba-tiba di sini ada gitu. Dan konsentrasi pun lebih enak karena kan kalau kita merem saat lampu itu kan masih ada satu cahaya nih. Kalau gelap semua kan kita masih mencari cahaya yang baru nih. Ada cahaya yang baru ini lah. Sosok yang kita nggak tahu nih ini apa gitu. Tapi berarti dalam gelap itu memang terasa ada sosok besar yang mendorong langsungnya. Mendorong, lebih kamu tuh kayak pakai kaki. Oh, bukan kayak menjatuhkan atau? Enggak, itu pas dulu tol di sepak itu lah. Oke. Akhirnya itu kan mati lampu nggak sadar, coba sembuhin, terus tiba-tiba masuk hidupin lampu, kaget nih ada bercak darahnya bercak sih, bercak darah. Nah kaget nih satu tim, yang kamera yang matiin kamera terus ngeletak mau bantu, ini teman si goblok ini sakit nih. Orang lagi kesakitan, dia ngambil kamera, ini kan Mindi mau ngapus darahnya nih. Aduh, rekam. Oh, ini teman yang tadi itu. Iya, teman si Randi ini namanya. Lagi panik ya, padahal ya. Dia sih wah rekam ini konten gitu kan. Rekam cek data itu semua cek di mulut juga. Habis ditegur sama temennya, udah bang matikan aja bang. Ini lagi susah nih, lagi panik. Akhirnya dimatiin. Semuanya usaha nih, coba buat tenangin situasi di sana kayak ngomong nggak bisa, kayak tersumbat. Kaki ini mungkin kalau teman-teman yang sering keganggu atau sering masuk juga atau apalah pasti pernah ngerasain kayak kaki itu tuh lengket sama tanah, kayak ketarik gitu, nggak bisa digerakin sama kerang. Posisi saat itu berdiri atau duduk? Duduk bersila. Duduk bersila dan memang tidak bisa berdiri berarti ya, nggak bisa.
terus kaki coba belum pusing, terus kurang nih, nggak boleh bengkokin lagi, terus gitu. Karena dibantu sama orang, akhirnya berdiri, terus diajak untuk berwudu, terus habis wudhu, sholat tobat. Setelah berwudu, diwuduin malah. Nggak bisa, karena nggak bisa gerak lagi kan. Akhirnya udah bisa jalan. Nah, jadi di saat keluar dari toilet itu kan masuk lagi ke ruangan istana ini. Karena itu bentuk segitiga dari ruangan. Segitiga ini atau? Tanda tambah ini. Tanda tambah ini ya berarti ya ruangannya. Masuk ke situ, nah tiba-tiba kayak saya ngelihat flashback dari kejadian yang ada di rumah itu. Apa tuh yang dilihat? Nah, jadi di rumah itu kayak dulu pernah jadi penjara, pernah jadi rumah sakit, dan pernah jadi tempat meetingnya para pejabat penjabat. Nah, awalnya kayak melihat rumah itu penuh dengan orang yang kena siksa. Ya, gimana tuh bentuk? Siksanya kayak orang kita, orang pribumi, badannya kurus, minta buat keluar dari rumah itu. Keluar, ada yang dipukul, ada yang dipaksa masuk. Nah, terus itu kan ada beberapa tangga mau naik ke dalam ruangan itu kan. Nah, tangga kedua pindah penglihatan, masuk ke penglihatan. Rumah itu pernah menjadi rumah sakit, jadi kayak ada apa yang ditandu. Terus di rumah itu ada berbagai kasur disusun, ditandu, dirawat itu. Masuk ke tangga terakhir, masuk ke tangga terakhir, flashbacknya adalah rumah tersebut lagi ada meeting, lagi ada rapat, dan orang yang rapat di rumah itu adalah kayak apa ya, kayak zaman-zaman dulu lah ya, pakai jas gede, ada pakai peci, ada pakai tanja, terus ada bule juga. Oh, berarti bukan cuma orang lokal aja ya yang terlihat gitu. Jadi mereka lagi rapat di rumah tersebut, tiba-tiba melihat semua. Benar nih. Berarti pas abang ngeliat ke depan, mereka ngeliat balik? Iya. Oke. Besok dimasukin lagi ke kamar, barulah disuruh tobat. Mati. Abis. Disuruh tobat. Nah, jadi ada salah satu tim kita, ini orang paling nggak percaya dengan hal mistis. Dia berani kemana-mana sendiri di tempat yang horor gitu, kayak dia emang nggak percaya dengan hantu belawe itu. Nah, disinilah dia baru yakin dan percaya saat kalau itu ada. Karena saat itu kami kan udah lumayan kenal kan. Dia kaget nih ngeliat saya itu berubah gitu. Kayak bukan diri saya. Dia melihat nah, di situ dia kayak yakin bahwa makhluk itu ada, karena kayak dia bisa melihat orang yang dia kenal itu berubah drastis berbeda. Kalau kayak tinggal ketawa nih, tapi dia melihat dari sudut pandang dia kayak, wah ini nggak benar nih kayaknya. Waktu itu memang sedang apa nih, abang sama teman abang tadi? Nah, kan tobat nih. Sholat atau gimana? Oh, sholat, oke. Jadi balik lagi ke ruang itu bertiga lagi kami. Ada satu rekam. Saat itu pas mau tobat itu kayak ada kejadian yang dia itu kayak berubah, kayak saya sendiri kayak bukan dari diri saya. Apa yang dia notice waktu itu? Katanya kayak dari pandangan aja. Dari mata tuh kayak matanya udah berubah, udah bukan kayak kita kan bisa ngeliat orang dari mata. Ini matanya apa? Mata gitu kayak ini kayak mata mati gitu, kayak apa ya, bingung banget jelasinnya. Karena dia ngalamin dan saya sendiri tahunya udah selesai ya. Tapi yang dipanggil tadi itu berarti abang nggak nyaut waktu itu, kan kita gitu kan? Berarti nggak nyaut ya, makanya dia notice kayak
kayaknya orang lain nih. Tambah lagi kayak pandangan beda, gerakan tubuh juga beda, kayak badan tuh awalnya kan ada gitu. Nah tiba-tiba pas kita di motor itu kayak tiba-tiba tebal, kayak jadi badan kayak gede gitu, lalu diisi apa gitu. Terus kayak ada satu gerakan yang buat dia tuh benar-benar menggigit. Dia itu jangan main di mana, tapi itu dia ngerasain hal yang mistis ya. Dan baru itu dia percaya. Setelah selesai obat, terus kita keluar ngobrol lagi sama bapak itu. Kita minta maaf bapak udah buat kegaduhan di rumah. Terus kita mikirkan nanti bapak jadi takut karena rumahnya sendiri kita buat kayak gitu kan. Tapi maksudnya berarti bapak ini selama tinggal di sini tidak pernah ada kejadian atau gimana? Dia sering ngalamin dan dia sering cerita juga, malah dia kayak pernah cerita yang saya alami masih kecil. Karena kan baru darah kan, ada dulu itu ada satu kelompok malah yang bapak cerita dia pernah menanam malah kayak terpental gitu dari rumah. Pernah kejadian bapak cerita, jadi si orang ini tiba-tiba kayak diterpalkan dari rumah itu, jadi nggak bisa masuk, berguling-guling ke alam. Tapi mereka sendiri berarti hidup, maksudnya tinggal di situ tapi dengan aman ya? Ya, kan jadi kayak rumah itu kan yang saya bilang tadi seperti tambah itu kan. Jadi mereka tuh tinggal bukan di deretan tambah itu, tapi di belakangnya. Jadi mereka buat ruangan baru, rumah baru lagi. Rumah itu sendiri tapi, kosong tadi? Ya, itu jadi tempat sejarah mereka. Tapi masih nyambung rumahnya, masih bisa di satu kesatuan. Kita pengalamannya ada orang yang takabur, ada yang tidak bisa dapat apa di sana, ada yang jahat. Kemarin kan ketakutan kami kayak, baru setelah kejadian ini gimana ya bapak itu ganggu apa enggak nih? Terus bapak meyakinkan diri bahwa nggak akan terganggu karena dia adalah keluarga yang ada di sana, maksudnya turunan asli kan, nggak akan mengganggu. Terus dia cerita peninggalan yang ada di sana, dan banyak cerita sampai poin dari yang kita tuju pun dapat saat bapak itu cerita apa yang saya ceritakan tadi itu katanya dirilisnya di media manapun. Yang penglihatan tadi iya, itu dia nggak menceritakan media tapi menceritakan personal terkait. Berarti dengan kata lain yang abang melihat itu memang gambaran lah ya dari tempat itu sendiri. Ya, dan satu sisi mungkin mungkin kalau dia cerita ke media itu kayaknya sedikit sih media yang tersebut gitu, karena itu sisi yang kayaknya kurang baik untuk dipublis ya. Karena itu bahkan sisi keluar, karena kan kita lebih menyukai sisi keluar kita. Jadi kita lebih menyukai sisi baik. Lalu setelah hari itu gimana? Langsung pulang kah atau? Setelah hari itu kita pulang dan kontennya tidak kita amalkan. Karena kejadian tadi itu? Iya, karena kejadian pertama kali kita alamin ya. Habis itu kita ada buat satu konten lagi, kolaborasi sama pesantren di salah satu hotel pula lagi. Tapi yang kita dapatkan di hotel tersebut tidak sesuai ekspektasi kita. Ya itu bukan rumah kosong atau gedung tua. Yang kita takutin itu kalau nggak hebat itu manusia, dan di tempat tersebut kita jumpanya manusia. Manusia? Iya. Gimana tuh? Tempat di Turunkan Kepake itu jadi tempat tinggalnya para apa sih bahasanya? Para orang-orang yang gangguan jiwa? Enggak gangguan jiwa sih, lebih kayak anak-anak yang iya itu yang kelompoknya berdua gitu. Oke. Agak berbahaya. Iya sih, agak takut juga kan karena mata mereka ada mereka gitu. Jadi nggak jadi begitu melihat itu langsung pergi lagi dari hotel itu.
enggak kita tetap lanjut, tapi ya nggak ada apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa. Dari situ kita kayak udah mulai hilang nih semangat kita buat konten, sampai akhirnya kita mau coba lagi, udah tim udah low semua nih, kayak gara-gara kejadian yang sama tersebut kayak udah lemas semua gitu. Dan risiko yang kita tanggung pun besar kan, dan risiko yang ditanggung sama si konten kreator juga besar, karena kalau kejadiannya terjadi dan tidak bisa diselamatkan kan yang bertanggung jawab yang menyebabkan. Iya betul. Nah, jadi kita mau sangat hati-hati banget kalau buat konten yang kayak gitu. Kekhawatirannya berarti kedepannya takutnya terjadi lagi atau tapi setelah itu ada diganggu juga nggak? Maksudnya apa masih atau gimana? Alhamdulillah setelah itu nggak ada sih kan. Karena mungkin dari dulu juga ya, saya awal-awal suka mistisnya kan SMP kan. Oh dari sejak muda berarti? Sejak muda. Masih muda. dari SMP itu ada salah satu teman kita, anak indigo. Dia baru pindah ke sekolah. Dia nantang nih, itu pas acara persami kan, sekolah persami. Dia nantang nih, berani nggak main kedua gitu kan? Wah berani lah. Untuk gelut, untuk berkelahi atau? Enggak, ini nantang kayak anak indigo ini, dia nantang nih, dia kan bisa ngeliat nih. Oh nantang mereka? Enggak, nantang saya nih. Oh, ya, tunggu dulu, berarti konfirmasi abang ada ilmu juga waktu itu? Enggak, oh. enggak, jadi gimana? dapat teman baru nih di sekolah dapat teman baru, terus kami ikut pesami perkemahan, terus kami berdua nih kan, terus berdua lagi ngobrol di pinggir kantin. Bro, berani nggak main keluar? Ada apa? Udah tuh nih, gini kan rasanya dan jalan setting kan dulu, mana ada tuh ini. Akhirnya banyak juga berdua lah ya, akhirnya gila kami berdua kan keduanya. Pergi berdua atau di pojok yang saya sendiri kayak takut sih, cuman saya kan berdua berani. Terus pergi ke sana, tiba-tiba si kawan yang indigo ini melarikan diri. Kok dia duluan ya malah ya? Dia melarikan diri. Nah, ini kan panik kan gitu, kok tinggal sendiri nih gitu. Itu gimana lokasinya tuh? Maksudnya di dekat gedung apa atau di sekolah? Dalam gedung ya? Dalam sekolah. Okay. Banyak kan sekolah kan juga Surabaya. Kami juga sering ekspedisi ke sekolah sih. Tapi nggak mungkin. Betul. Ini dari dulu banget berarti ya? Dari dulu kan. Dari situ kayak, aneh nih. Akhirnya sudah berani ya. Akhirnya yang indigo ini memiliki tentang nih. Jadi udah mulai sering berdua nih. Abah cari teman satu lagi bertiga. Jadi setiap ada persami, terus kita gabung di organisasi lain, ada persami di sekolah lain, nah kita cari lagi, coba lagi nih, dulu mana tim nggak cuma iseng-iseng aja kan, dari sekolah ke sekolah gitu. Pindah ke sekolah ini ada teman kita cewek kemasukan sama jin cewek juga. Ya di sini pengen karena dulu kabarnya ini kayaknya ceritanya ada universal sih. Cewek ini dibunuh. Oh berarti emang udah umum orang-orang tahu cerita ini? Iya. Di salah satu sekolah di Pekanbaru. Itu pasti ada yang tahu. Oke, gimana? Anak 2000-an tahu kayaknya. Teman-teman kita mungkin kan yang anak-anak 2001 ke atas belum tahu atau mungkin tidak bersekolah di situ, pengen dengar apa tuh cerita? Nah jadi dia anak sekolah ini dibunuh di toilet. Habis itu dia ditayangkan di sekolah, jadi setiap malam itu pasti setiap Jumat atau apa kan pasti banyak yang kena. Terus yang kami kemarin itu salah satu teman ini dia melihat kakak apa di atas tuh ada yang manggil, jangan pergi, lari di atas masuk habis itu empang-empang aja kami bingung di atas ada apa nih. Terus lebih ngomongnya di kelas paha tua sembunyi lagi, kami sembunyi ya gak lagi kakakmu manggil kak ya mana nah kami kan gak ada orang di atas kan dia muncul dekat waduh bingung ini. Akhirnya kuranglah dia di ruang kelas kan, jadi beberapa
seminar jadi cerita. Terus saya sama rekan saya yang tadi ini yang berdua ini kami pergi ke atas. Waduh, ada. Oh ya, apa yang beda? Jadi nggak ketemu ini. Jadi kebetulan kemarin tuh sapi pis kan. Pakai helm. Baru mau buka, masuk dari pintu buka. Cewek dulu, tapi warna hijau. Waduh. Kulitnya wajahnya. Nah itu tuh kayak ini dalam ilmu metafisika. Waduh, metafisika. Dalam ilmu kegaiban itu kan kayak ada 4 tingkatan makhluk gitu ya. Oh, baru tahu nih gimana. Ada zaman dulu kan kita sering pakai pocket ya, kamera pocket. Betul. Jepret ada yang bulat-bulat tuh, yang kita kira debu. Nah, di antara debu itu ada prox namanya. Habis itu ekoplasma itu kayak asap gitu. Kalau kita foto kan nggak ada rokoknya tapi ada asap lewat. Kedua vortex itu cahaya, kayak ada cahaya kuning gitu. Bukan kuning, hanya terlihat wujud dalam video. Nah itu kelihatan kayak vortex, cahaya wujud. Tapi nggak mau berwujud. Tapi maksudnya dalam keadaan kaget dan panik nggak yang clearly melihat juga gimana ya? Paniknya kayak keluar gini tuh semua, tapi emang lari sekenceng-kenceng sampai ke bawah, tenang diri, apa gitu. Sendirian atau berdua? Berdua yang satu kan di tangga. Kamu kan bisa bagi dua gitu. Iya, jadi kan awal bilang dua tuh. Iya, yang satu ke sini, yang satu mau ke lebar. Nggak bisa tidur, sampai lah jam udah melihat subuh baru agak tenang. Agak seru sih. Terus ada lagi di sekolah satu lagi. Nah ini sekolah satu ini seru nih. Dulu tuh kan kami masih zaman itu kan handphone yang ada kamera ada canggih VGA. Jadi saat kamu punya handphone yang ada kamera, dia bisa rekam gitu. Saat merekam toilet di bawah tangga itu ada sosok bayangan cewek bunting. Tapi kelihatan di Ya, foto itu ya? Di handphone itu kelihatan, tapi kamu nggak lihat. Oh tunggu loh, maksudnya berarti belum dijepret foto, memang Video, kamu ngerekam video, iseng-iseng ngerekam video. Pas ngerekam itu memang kelihatan sudah di bunting. Terus kami simpen, saya kok video nih, saya baru bukti, saya kami orang sampai akhirnya video itu tiba-tiba hilang. Yang teman yang punya handphone bilang hilang video. Serem banget sih, apalagi pas masih kecil kan kita ngeliatin kayak gitu, nggak trauma tapi apa? Nanggi malah. Oh iya, makanya sampai gede masih sering ekspedisi ya. Karena gara-gara itu terus diajakin yang teman satu ini ikutan satu perguruan silat. Dan silatnya lebih fokus ke tenaga dalam. Oh, itu pas umur berapa tuh waktu itu? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA berarti 16-an ya? Iya, 15-16. Itu ada ngaruhnya juga ke yang abang sekarang atau gimana? Sangat ngaruh sih. Karena di bulan itu kita agak belajarin, tidak hanya diajarkan fisik atau pencak, tapi kita yang diajarin pernapasan dan dalam dan cara menghadapi hal seperti itu. Karena guru kita sendiri juga kerjaannya dulu sebelum pensiun, sekarang udah pensiun. Kerjaannya itu dulu musir, kayak ada rumah yang ini, dia dengan musir. Jadi dia punya satu kompak jahit, bahasanya sampai jadi kayak dia bersama muridnya, misalnya ada rumah yang sering dibangun. Dulu sekarang yang menetralkan rumah tersebut. Dan itu diajarkan juga caranya atau ya, gimana? Lebih kayak pengajaran dulu itu lebih kayak mengajarin ke belum ilmu sih, tapi emang kita buat mengeksplor diri kita sendiri. Kayak yang teorinya orang memasukkan itu kan
kayak musuhnya sebenarnya 70-30 sih. 70% itu diri kita yang mengendalikan, 30% itu bisikan. Berarti nggak, kalau kita kerasukan itu bukan yang benar-benar kita nggak punya kontrol berarti ya? Iya benar, kita punya kontrol, kita pasti sadar. Tapi tergantung cara kita nih, kita mau pasrah dengerin atau kita ngelawan gitu. Biasanya kalau kita ngelawan itu ya pasti bisa sembuh sih. Tapi kalau kayak kita ngasih kontrol itu kayak lebih tenang. Kalau misalnya kita kemasukan terus bangun itu kita nggak sadar, bukannya itu nggak ada kontrol ya atau gimana? Nah itu balik lagi ke fisik sebenarnya. Kontrol itu tetap kita, karena dimanapun kita kena itu tidak akan menyakiti diri kita sendiri. Dan makhluk tersebut nggak akan bisa nyakitin kita sepenuhnya. Jadi ketika kebanyakan orang yang pingsan itu biasanya mereka terlalu keras mengeluarkan tenaganya gitu, jadi kayak terlalu kelelahan. Jadi di 30% ini mereka terlalu pasrah. Satu sisi mereka dan terlalu melawan gitu, karena saat kita melawan itu kayak kita pasti mengeluarkan tenaga kan, gitu. Semakin kita melawan semakin capek. Nah itu tuh kita kalau udah capek terus ya yang sudah kita hilang, hanya 30% ini juga sama. Biasa kalau orang Sultan biasanya kalau setelah pingsan dia mulai kecuali dia pura-pura pingsan. Itu banyak kejadiannya ya, karena saya pernah ngalamin. Kan nggak bisa nyembuhin nih, nggak bisa nyembuhin terus tiba-tiba ada yang kenal nih teman di kampus. Coba nih, kalau coba kayak di film yang dulu belum tahu tipsnya, maksudnya triknya belum tahu nih, tahunya coba-coba aja, coba baca triko, like dan lainnya, coba keluarin, wah berasa nih, ternyata di prank sama hantunya. Di prank gimana tuh? Di prank nih sama si Jin ini, ternyata dia pura-pura sembuh. Padahal masih masuk. Iya bisa ya gitu ya? Bisa. Jadi pas sembuhnya, wah ternyata ini ngerotan nih. Kena kan ngerotan ya. Coba sembuh, tenang tidur gitu kan. Mata tuh kayak dipuji lah kan, sombong nih. Padahal habis kayak tidur. lagi. Berarti hantu-hantu atau jin-jin yang masukin orang-orang itu tidak selalu yang agresif seperti itu ya Bang ya? Iya, nggak selalu agresif, karena pernah satu kejadian sebenarnya baik sih, nggak boleh ditiru juga. Kita dulu waktu itu buat kemah juga, kita buat MCK, tapi asal-asalan aja nih buku orangnya, terus ada salah satu peserta tuh kayak melihat satu sosok dekat MCK ini. Nah, terus dia masuk, ternyata dia banget yang seperti itu. Masuk itu dia nggak berontak, tapi lebih kayak gemulai gitu. Gemulai terus masuk. Saya tanya nih, ada sama kan, namanya siapa? Gitu. Karena nama orangnya siapa? Gitu. Kita coba periksa manusianya benar atau enggak. Karena yang jawab si ini. Tanya lagi sama si sama ini, nama kamu siapa? Jawab, kenapa dia dulu? Dia bilang karena tulang kok di sini yang buat keributan, tidak suka. Habis itu tanya lagi kayak kenapa? Ternyata dia tuh korban ada ya. Korban, salah satu korban rumusan juga. Waktu itu buat rel ya, buat kereta. Nah, saat ditanya, kami buat perjanjian nih. Ya udah, saya suruh tenang, mau keluar ya. Dia pergi ke pembina, Pak, coba Kak, tenang acara lain dari yang jarang juga tenang. Diumumin, acara ditunda setengah jam, terus balik lagi ke yang suruh tenang. Udah tenang ya, udah saya sampai kamu
mau sembuh Habis itu keluar deh. keluar deh. Dan salah satu temen yang bisa ngeliat katanya ikut Gimana tuh maksudnya? katanya kayak ikut sama saya gitu. Oh, Nggak tahu nih. sampai pulang sampai selesai Enggak, acara. maksudnya pas dia saya ikut katanya saya ikut. Ada ini sembuh, balik ke tenda kan. Ini ikut nih, langsung Diri betulan dong. Oke. diri. Jangan masih di sini dia nggak? Aduh, bisa jadi. Dia karena dia balik lagi ke tenda, terus saya mau bilang gini, panitia kan, kita kerja untuk pasti orang yang sama di tenda ada. Nah, yang kena lagi. Nah, yang ini kan kayak yang saya rasakan itu kakinya bisa dilangkahin, ketarik di tanah, dan ternyata dia bertemu lagi di pohon, dan pohon itu ada yang tua. Kenapa dia kayak gitu? Karena ada yang pertama. Oh, shock mungkin ya? Shock, saya itu menung, tiba-tiba dia menung lagi di tempat yang harusnya nggak akan menung, masuk lagi beberapa masuk ini, tarik kakinya, pertama satu senior, datang satu senior lagi kan, akhirnya diselamatkan sama dia. Tapi itulah, kayaknya sugesti lagi sih, ya. Kalau kita percaya pada orang yang bisa nyembuhin, kayak kita yakin terhadap orang tersebut, yang 70% ini pasti bisa menghadang 30 ini. Kayak gitu sih, karena ilmu alam sadar sih itu. Karena orang serupa ini pasti dia bisa disembuhin sama orang yang sama yang pernah nyembuhin dia, walaupun orang yang nyembuhin dia nggak sakti banget gitu. Mungkin kayak dia nih yang serupa ini harus percaya ya, sama yang serupa, karena kayak di lingkungan kita sendiri yang di grup kami ini, kita percaya nih bapak ini bisa nyembuhin. Nah, jadi siapapun yang kena kalau udah sama bapaknya bisa sembuh gitu. Tapi kalau bapak nyembuhin orang yang gak kenal sama kita, susah sembuhnya. Mungkin ini salah satu benar yang nggak tahu sih, tapi ya tergantung orang yang menilai sih. Mungkin teman-teman kan ada yang pernah kesurupan juga, bisa share di kolom komentar rasanya gimana. Kalau dari tips dari abang tadi tetap uncontrol ya bang ya? Bentar ya bang ya, berapa bang Ari? Udah 1 jam. Udah 1 jam? Buset, asik banget gitu ya. Oke, mau apa atau gimana? Bebas. Oke, sebetulnya jadi itu teman-teman kisah dari masa muda bahkan ya sampai sekarang dari SMP kemudian SMA juga, dan saat ini masih aktif nggak bang? Saat ini Untuk konten-konten horor. kalau di komen Oh ya, bisa kunjungi Instagramnya aja, nanti kita cantumin di kolom description. Terus apa namanya? Tapi setelah konten-konten yang kemarin tidak ada gangguan lagi ya bang ya? Insya Allah ya aman sih. Ya itu quality control kita diri. Kalau kita bisa jaga diri kita aman. Kalau di Pekanbaru sendiri nih bang, sebelum kita menutup, boleh nggak kasih apa ya sedikit info-info buat teman-teman yang mau tahu tempat-tempat yang seram mungkin? Tempat yang seram itu ruangan kan? Oh ya betul juga. Kita nggak berani datang. Oke. Untuk yang seram itu lebih kayak ini rumah itu udah kosong dari kalau bisa dari 5 bulan ke atas gitu. Oh dari 5 bulan itu biasanya udah ada ininya. Udah ada. Oke. 5 bulan ke atas. Terus tempat yang horor itu juga beberapa tempat yang pernah terjadi kasus, apakah itu penculikan, kesalahan atau lain-lain, itu biasanya pasti ada. Dan satu lagi yaitu tempat keramat itu biasanya tempat orang yang syirik. Syirik itu misalnya orang percaya pada satu tempat ini bahwa tempat ini ada makhluknya. Tapi kan kita nggak tahu tempat itu pernah kejadian apa. Biasanya kayak gitu, kayak di hutan kota juga pernah ada orang terus di danau, dan biasanya banyak sih tempat-tempat yang
orang kira horor itu kebanyakan orang yang mempercayai lebih kayak sirik sih, kayak orang percaya kayak menyembah tempat tersebut atau memberi sesajen tempat tersebut. Oh, berarti banyak kayak gitu ya di Bogor. Banyak. Malah kayak tempat yang kita kira tidak horor, malah horor gitu. Kayak rumah kita sendiri kan, kalau kita minta orang lain yang tinggal pasti takut, karena orang lain itu tidak familiar dengan tempat tersebut. Berarti semua tempat sebenarnya basically ada, tapi ada yang tenang mungkin ya, ada yang banyak banget nih. Tapi ya buat teman-teman ya harus tetap waspada kalau mau ekspedisi. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Said hari ini, story-nya panjang dan menyenangkan, seru banget. Masih ada lagi nih. Oh iya, harusnya ya. Yang manual belum ya? Oh ya, besok kita bikin seasonnya lagi. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman para penghuni rumah tua udah mantengin podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.